mudah mengamalkannya. Ini kata Abdullah bin Mas'ud, menghafalnya sulit, lalu kemudian mengamalkannya mudah. Ini bagi para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian apa kata beliau? Wa inna man ba'dana, sesungguhnya orang setelah kami, yasuhulu alaihim hifdzul Quran wa yathubu alaihim al-amalu bih. Kalau orang setelah kami menghafalnya itu mudah, tapi yang sulit bagi mereka setelah kami adalah mengamalkan Al-Quran. Dan ini realitanya kita bisa lihat. Maka jangan heran, mohon maaf, kalau seandainya ada orang yang pandai membaca Al-Quran, sholat masih diingatkan. Mohon maaf, ada sebagian ini kecil. Tapi meskipun kecil, barangkali perlu menjadi pelajaran bagi kita. Bahkan ini sempat juga ramai di media sosial. Ada seorang ibu punya anak 3 hafal Al-Quran. Tapi ketika subuh, ibunya masih membangunkan. Dan itu sulit dibangunkan. Artinya apa? Ketika Al-Quran itu hanya sekedar dihafal, lalu kemudian tidak menjadi... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah, sadaqallahul azim, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah musalla Baitur Rahim Bang Riau Kepri dimanapun berada, yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena sampai pada kesempatan hari ini Allah masih memberikan kita pertolongan untuk bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, mustahil kita bisa melakukan ketaatan. Maka oleh karena itu, satu di antara nikmat besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita saat Allah bantu kita untuk bisa tetap taat. Maka oleh karena itu, doa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal ketika Rasulullah memegang pundaknya, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka, demi Allah aku mencintaimu. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'adz bin Jabal. Setelah kalimat ini disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, lalu kemudian kata beliau, usika, aku berwasiat kepadamu, la tada'anna dubura kulli salatin antakul, selesai engkau melaksanakan salat, jangan lupa engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang perlu diminta kepada Allah? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku mohon pertolongan kepadamu untuk mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah baik denganmu. Semoga nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ini mampu kita gunakan untuk melakukan ketaatan. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar, dikumpulkan dengan beliau di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di antara doa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pesankan kepada kita, idza sa'altumul jannata fas'alul firdaus. Ketika engkau mengangkat tangan meminta agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan surga kepadamu, maka jangan lupa mintalah surga Firdaus.
Ini menunjukkan begitu luar biasa Rasulullah berharap agar umatnya berkumpul dengan beliau di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah musalla Baitur Rahim dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada siang hari ini adalah hidup bersama Al-Quran. Baru saja di banyak tempat memperingati hari tentang turunnya Al-Quran. Dan kita sama-sama mengetahui bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Tak ada orang yang hidup bersama Al-Quran tidak Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kalau kemudian sedikit kita melihat beberapa hal yang terkait dengan Al-Quran, semuanya mulia di dalam kehidupan ini, bahkan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat malaikat Jibril disebut sebagai penghulu malaikat. Kenapa? Karena malaikat Jibril adalah malaikat yang mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dengan Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, penghulu dari seluruh nabi dan juga seluruh utusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Al-Quran Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keberkahan itu ternyata sampai kepada umatnya, sehingga umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai khairul ummah, sebaik-baik umat. Kenapa? Karena kitab pedoman yang dipegang, sehingga ketika kita berpegang teguh dengannya tidak akan pernah sesat di dalam kehidupan ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan dua hal kepada kalian. Jika kalian berpegang teguh dengan dua hal ini di dalam hidup, maka kalian tidak akan pernah sesat. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan untuk kita bukan tahta. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan untuk kita bukan harta, tapi yang Allah tinggalkan kepada umatnya. Yang pertama, Rasulullah tinggalkan Al-Quran. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan sabda-sabdanya yang sudah didokumentasikan oleh para ulama kita terdahulu. Maka oleh karena itu, ketika kita sudah dipilih menjadi umat yang mulia, tak lain dan tak bukan karena Al-Quran kitab pedoman kita, karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian ditinggalkan kepada umatnya. Ini jika terkait dengan kehidupan kita. Kalau kemudian kita lihat dengan bilangan bulan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita 12. Kenapa bulan Ramadan menjadi satu di antara bulan yang mulia? Ternyata Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran di bulan tersebut. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Malam yang kita lewati dalam satu pekan tidak akan berubah dari satu pekan ke pekan yang lainnya. Tapi kemudian dari seluruh malam dalam satu tahun ada malam yang termulia. Yang malam itu Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran, dan malam itulah disebut dengan malam Lailatul Qadar. Maka semua yang terkait dengan Al-Quran menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu bayangkan seandainya Allah Subhanahu wa taala titipkan Al-Quran itu di dalam hati kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ala inna fil jasadi mudghah." Kata Rasulullah, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal darah. Iza salahat salahal jasadu kulluh. Ketika segumpal darah ini baik, maka baik pula seluruh anggota tubuh yang lainnya. Tapi wa idza fasadat, ketika segumpal darah ini buruk, maka buruk pula seluruh anggota tubuh yang lainnya. Apa yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tak lain dan tak bukan adalah hati. Lalu bayangkan bagaimana kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran kepada hati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah hati adalah organ tubuh yang paling termulia? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sebutkan dalam hadis yang lainnya, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum
Walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Yang Allah lihat bukan tampilan fisik kita. Yang Allah lihat bukan apa yang menempel pada badan kita, tapi yang Allah Subhanahu wa taala lihat adalah hati kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling mulia di antara kalian? Ternyata bukan harta yang membuat kita mulia. Ternyata bukan tahta yang membuat kita mulia. Yang membuat kita mulia tak lain dan tak bukan adalah takwa yang Allah Subhanahu wa taala titipkan di dalam hati kita. Maka oleh karena itu, satu di antara tujuan kenapa Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita berpuasa tak lain dan tak bukan untuk menjadi insan yang bertakwa, supaya menjadi insan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah musalla Baitur Rahim Bang Riau Kepri dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagaimana kita bersama dengan Al-Quran? Paling tidak ada 2 poin yang akan saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama, kalau kita ingin menjadi orang yang bersama dengan Al-Quran, yang pertama adalah tilawatuhu wa tadabburuh. Yang pertama adalah membaca dan kemudian mentadabburi pesannya. Mentadabburi apa yang Allah Subhanahu wa taala pesankan. Kalau hanya sekedar membaca, barangkali banyak orang yang membaca sehingga susah membedakan mana ayat yang berpesan tentang surga, mana pula ayat yang mengingatkan tentang neraka. Kenapa? Karena hanya sekedar membaca. Maka yang paling terpenting di antara orang yang membaca Al-Quran itu adalah mentadabburi pesan-pesan di dalam Al-Quran tersebut. Bapak Ibu, jamaah musalla Baitur Rahim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengingat satu di antara pesan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali karamallahu wajhah, apa kata beliau? Ala la khaira fi ibadatin laisa fihi tafaqquh. Kata beliau, ketahuilah, tak ada kebaikan di dalam ibadah kalau dalam ibadah itu dia tidak paham dengan perintah ibadah tersebut. Orang menahan lapar dan dahaga dari sejak terbit fajar sampai kemudian matahari terbenam, lalu dia tidak paham tentang ibadah yang ia lakukan, sehingga hanya menahan lapar dan dahaga saja tanpa kemudian disertai niat. Sehingga hanya menahan lapar dan dahaga saja, tak memperhatikan tentang hal-hal yang akan merusak pahala puasa. Kenapa? Karena saat dia melakukan ibadah tanpa disertai dengan pemahaman. Maka kata Ali karamallahu wajhah radhiyallahu an, bahwa ibadah yang bermakna itu saat kita paham terkait dengan ibadah yang kemudian kita lakukan. Lalu apa kata beliau pada poin yang kedua? Kata beliau terkait dengan pesan ini, di antaranya adalah wala fi ilmin laisa fihi tafhimun. Dan tak ada maknanya ilmu kalau kemudian ilmu itu tak digunakan untuk memberikan pemahaman kepada orang lain. Kalau kita punya banyak ilmu hanya untuk kita sendiri, kita punya banyak ilmu hanya untuk membohongi orang lain, kita punya banyak ilmu hanya untuk dihormati orang lain, maka tak akan punya makna. Bagaimana kemudian ilmu itu akan bermakna ketika ilmu itu kita pahamkan kepada orang lain? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanati. Nanti ada amal yang akan membersamai orang yang beriman, ada kebaikan yang akan membersamai orang yang beriman setelah kematiannya. Kalau sekarang ada yang membersamai kita karena masih ada yang dipandang kasat mata oleh orang lain tentang kita, maka ada orang yang membersamai kita. Kalau kemudian setelah kita mati, apa yang akan membersamai kita ketika kita sudah meninggal? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada di antara yang akan membersamai kita setelah kita berada di alam barzah, ternyata ilmu yang kita pahamkan kepada orang lain, ilman allamahu wa nasyarah, ilmu yang kemudian kita ajarkan dan kemudian kita sebar luaskan kepada orang lain. Kalau istilah sekarang sering orang menyebutnya di-share. Itu artinya apa? Bahwa kita membagikan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, bukan hanya kita pribadi saja yang paham, tapi bagaimana kemudian kita memahamkan orang lain. Lalu kemudian poin ketiga, menarik pesan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala fi qiraatin laisa fihi tadabbur. Dan bacaan itu tidak akan bermakna kalau dari bacaan itu kita tidak menghayati maknanya. Kalau dari bacaan itu tak ada pesan yang menempel di dalam diri kita. Maka bagaimana Ramadan bukan hanya sekedar kita berlomba untuk menghatamkan Al-Quran berapa kali,
Tapi lebih dari itu yang paling bermakna di dalam kehidupan kita, sejauh mana dari Al-Quran yang kita baca, berapa kali kita menghatamkannya, ada makna yang menggugah di dalam kehidupan kita. Ada makna yang menggetarkan hati kita. Ada makna yang kemudian berpengaruh dalam perilaku kehidupan kita. Kalau Al-Quran hanya sekedar dibaca, banyak orientalis yang hafal Al-Quran. Bahkan mereka lebih hafal dibanding kita. Kenapa? Mereka hafal Al-Quran karena memang Al-Quran diberikan kemudahan untuk menghafalkannya. Lalu kenapa Al-Quran tidak mempengaruhinya? Karena tadabbur tidak Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan di dalam hatinya. Maka kalau ingin menjadi mulia, satu di antaranya, jadikanlah Al-Quran itu bukan hanya sekedar di lisan, tapi sampailah di dalam hati. Sampai di dalam hati. Maka kalau kita ingin bersama dengan Al-Quran, lalu Al-Quran itu punya pengaruh di dalam kehidupan kita, bukan hanya kita membaca lembaran demi lembaran, tapi carilah di antara sekian lembaran itu yang punya pengaruh di dalam kehidupan kita, yang sehingga dengan pengaruh itu bisa mempengaruhi diri kita untuk melakukan kebaikan, bisa membuat diri kita untuk melakukan amal-amal kebaikan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, Bapak Ibu jamaah Musholla Baitur Rahim Bang Rio Kepri dimanapun berada, untuk bersama Al-Quran, poin yang kedua adalah at-takhulluq bil Quran, berakhlak dengan Al-Quran. Berakhlak dengan Al-Quran. Maka kalau Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh para sahabat, kaifa kana khuluqun nabi, wahai Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa jawaban beliau? Sederhana. Kata beliau, kana khuluquhul Quran. Kalau engkau ingin tahu bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Al-Quran. Jadi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pujian yang luar biasa. Apa pujian itu? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau berada pada akhlak yang paling mulia. Ini pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemudian kita lihat bagaimana perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika orang memusuhi, memaki, mengumpat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tak balas dengan umpatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak balas dengan makian. Kenapa Rasulullah tidak membalas itu? Karena memang pada sosok pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada akhlak. Yang akhlak itu tak lain dan tak bukan adalah Al-Quran. Akhlak itu tak lain dan tak bukan adalah Al-Quran. Maka kemudian yang perlu dipertanyakan kepada kita, apakah kemudian Al-Quran itu hanya tertinggal di lembaran? Apakah Al-Quran itu hanya sekedar ada di memori otak yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, atau kemudian Al-Quran itu sampai di dalam hati kita? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Barangkali ini bisa menjadi renungan bagi kita bersama. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud, inna so'uba alaina khifzu alfazil Quran. Ini kalimat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Sungguh bagi kami untuk memahami kata demi kata di dalam Al-Quran itu sangat sulit. Ini kata Abdullah bin Mas'ud. Jadi untuk memahami, menghafalkan kata demi kata di dalam Al-Quran itu sangat sulit. Apalagi kalau kemudian kita lihat bagaimana para sahabat dahulu bisa menghafal Al-Quran. Belum ada fasilitas Al-Quran dikodifikasi seperti yang kita nikmati sekarang. Belum ada dengan audio yang dengan audio itu kita bisa mendengarkan lalu kemudian kita bisa meniru. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerima, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada para sahabatnya. Dan tentu bagi para sahabat menghafal Al-Quran itu luar biasa sulitnya. Dan ini pernyataan yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Lalu kemudian wa yashulu alainal amalu bih. Tapi ketika sulit menghafal kata demi kata dalam Al-Quran, tapi Allah karuniakan kepada kami mudah mengamalkannya. Mudah mengamalkannya. Ini kata Abdullah bin Mas'ud. Menghafalnya sulit, lalu kemudian mengamalkannya mudah. Ini bagi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian apa kata beliau? Wa inna man ba'dana, sesungguhnya orang setelah kami, yashulu alaihim hifdzul Quran wa yathubu alaihim al-amalu bih. Kalau orang setelah kami menghafalnya itu mudah, tapi yang sulit bagi mereka setelah kami adalah mengamalkan Al-Quran. Dan ini realitanya kita bisa lihat. Maka jangan heran, mohon maaf, kalau seandainya ada orang yang pandai membaca Al-Quran, sholat masih diingatkan. Mohon maaf, ada sebagian ini kecil. Tapi meskipun kecil, barangkali perlu menjadi pelajaran bagi kita. Bahkan ini sempat juga ramai di media sosial.
Ada seorang ibu punya anak 3 hafal Al-Quran, tapi ketika subuh ibunya masih membangunkan. Dan itu sulit dibangunkan. Artinya apa? Ketika Al-Quran itu hanya sekedar dihafal, lalu kemudian tidak menjadi mudah bagi yang melakukan untuk bisa mengamalkan apa pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran tersebut. Maka ini pernyataan Abdullah bin Mas'ud yang tentu pernyataan ini sudah lama, yang barangkali perlu menjadi perhatian kita bersama. Bapak Ibu, jamaah musola Baitur Rahim dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian di antara pesan Abdullah bin Mas'ud ini tentu menarik bagi kita, bagaimana agar kita menjadi orang-orang yang Al-Quran itu bukan hanya sekedar kita baca, tapi kemudian ada pesan yang bisa kita ambil. Al-Quran itu bukan hanya sekedar tulisan yang kemudian kita simpan rapi di rumah kita, tapi bagaimana kemudian kita berakhlak dengan Al-Quran. Sehingga ketika orang melihat seseorang, tanpa kemudian orang itu harus berbicara, orang bisa terinspirasi. Kenapa? Karena akhlaknya mencerminkan akhlak Al-Quran yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, jamaah musola Baitur Rahim dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah 18 hari kita melaksanakan puasa 1441 Hijriah ini. Tinggal beberapa hari lagi puasa akan meninggalkan kita. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi dari bulan mulia yang di bulan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi yang di 10 hari dari bulan yang mulia itu ada satu malam yang paling baik, lebih baik daripada 1000 bulan yang kita sama-sama mengenalnya dengan malam Lailatul Qadar. Jangan sampai menjadi orang-orang yang merugi. Orang-orang yang merugi itu ketika tak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menaiki tangga mimbar kata beliau amin. Di tangga mimbar yang kedua sama, begitu juga di tangga mimbar yang ketiga. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, tak biasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti ini? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ketika ditanya, oh ternyata terkait dengan doa Jibril alaihissalam. Bayangkan yang berdoa Jibril, yang membawa Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengaminkan doa Rasulullah, yang mendapat wahyu Al-Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana doanya? Maka di antara doa itu rahima anfu rajulin, celaka seseorang. Siapa di antara orang yang disebut oleh Jibril alaihissalam celaka? Di antaranya orang yang bertemu dengan bulan Ramadan fansalakha, lalu bulan Ramadan itu berlalu darinya, falam yughfarlah, dia tidak menjadi orang-orang yang mendapat ampunan. Maka sungguh puasa tak lain dan tak bukan agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangun kita pada malam hari, kita melaksanakan sholat tarawih, sholat witir, tak lain dan tak bukan agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi jika kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar, di mana malam tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Semoga ini bermanfaat bagi kita. Maka untuk bersama dengan Al-Quran, pertama yang perlu kita ingat adalah baca, jangan lupa ambil pesan makna. Meskipun kita tak bisa mengambil pesan maknanya. Ketika engkau membaca Al-Quran 1 kali, maka engkau akan menemukan 1 makna. Ketika engkau membaca 2 kali, maka engkau akan menemukan makna lebih dari pertama engkau membaca. Tapi kalau kita membaca dari sejak kita SD dahulu sampai sekarang sama saja tak ada kita menemukan makna yang lebih dari dahulu, maka bacaan kita belum meningkat untuk kemudian mentadabburi makna Al-Quran tersebut. Kemudian yang kedua, melalui peringatan nuzulul Quran, melalui bulan Ramadan ini, semoga kita bisa mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berangsur sedikit demi sedikit untuk kemudian berakhlak sebagaimana akhlak Al-Quran. Semoga kita menjadi orang-orang yang kelak ketika berada di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang mendapat pembelaan dari Al-Quran. Ayu Rabbi, wahai Tuhanku, mana'tuhun nauma billail, aku buat dia tidak tidur di malam hari untuk membacaku. Fasyafi'ni fih, maka berikan aku wewenang untuk bisa memberikan syafaat kepadanya. Semoga kita menjadi orang-orang yang mendapat syafaat dari Al-Quran. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Tutur kata yang tak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya.
Dan terakhir, jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan kemudian tetap bersyariah. Barangkali demikian. Sekali lagi tutur kata yang tak berkenan saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.